Judul firman Tuhan hari ini adalah mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Apa, saudara? Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Haleluya. Puji-pujian yang kita naikkan tadi, saudara-saudara, Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kalau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah murid-muridnya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Haleluya. Apa judul firman Tuhan? Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Amin. Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang karya yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Amin. Apa karya sempurna di atas kayu salib? Kesembuhan sudah diselesaikan di sana. Amin. Dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Apalagi saudara? Semua sudah diselesaikan. Setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Sempurna semuanya. Kemenangan kita sudah sempurna diselesaikan di atas kayu salib. Itulah karya yang sempurna bagi kita. Amin. Amin. Dan hari ini saudara-saudara, karya yang sempurna itu harus dideklarasikan di dunia ini. Karya yang sempurna itu harus diproklamirkan di dunia ini. Karya yang sempurna itu harus didemonstrasikan di bumi ini. Amin. Lewat saudara dan saya. Dan Roh Kuduslah yang menyertai kita untuk menyatakan karya yang sempurna di sorga. Amin. Yesus bertugas untuk menyelesaikannya di atas kayu salib. Tetapi Roh Kudus pekerjaannya saudara-saudara untuk menolong kita hari ini untuk menyatakan karya yang sempurna itu. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini, mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan.
Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus memakai tubuh manusia. Berarti Yesus ada unsur kemanusiaannya, Yesus juga ada unsur keilahiannya. Dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia ketika di dunia ini. Tapi sekarang Yesus sudah naik ke surga, dia 100% Allah. Dia 100% Tuhan, tidak ada lagi unsur kemanusiaannya. Sebab kemanusiaannya sudah lewat. Haleluya. Tapi Roh Kudus tidak ada unsur kemanusiaannya, karena Roh Kudus adalah roh adanya. Dia ilahi. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu rohnya Yesus sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yes. Roh Kudus itu Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya berdoalah kepada Tuhan Roh Kudus. Saya khawatir kalau Roh Kudus kecewa, Roh Kudus sedikit kecewa. Kenapa? Karena banyak orang Kristen jarang melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya. Sebab zaman ini adalah zamannya Roh Kudus. Amin. Zaman ini adalah zamannya Roh Kudus. Ketika zamannya Yesus selesai, Yesus naik ke sorga, saudara. Zamannya Yesus sudah selesai. Dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak yatim piatu. Supaya Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Supaya Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Yesus berkata, jangan takut. Aku berikan seorang penolong bagimu. Kamu tidak sendirian. Aku boleh naik ke sorga. Tapi Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kamu. Roh Kudus dia bersama dengan kamu. Dia akan melakukan banyak hal bagimu. Apa yang aku kerjakan di atas kayu salib, Roh Kudus akan kerjakan itu. Itu sebabnya Roh Kudus libatkan, alami dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan ingin gereja Tuhan itu menjadi luar biasa. Bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang percaya saja yang Kristen. Bukan. Tapi Tuhan ingin sekelompok orang percaya yang sungguh-sungguh seperti murid Kristus yang menantikan Roh Kudus di hotel, di loteng, bukan di hotel ya. Di loteng Yerusalem, saudara-saudara. Mereka menantikan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu sebenarnya yang hari ini terjadi bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Saudara ditetapkan, ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada setiap orang sama. Roh Kudus ada di dalam Mas Aditya sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Mas Ephraim. Haleluya. Tergantung bagaimana Mas Aditya dengan Ephraim itu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kalau Aditya membangun hubungan dengan Roh Kudus, intim terus, berkesinambungan setiap hari, maka Mas Aditya akan semakin merasakan pengaruh Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi kalau Ephraim tidak pernah berdoa kepada Tuhan, maka Ephraim tidak akan pernah merasakan pengaruhnya dalam hidup. Haleluya. Katakan saudara, saya ditetapkan untuk menjadi luar biasa. Bilang sama sampingmu, engkau ditetapkan menjadi luar biasa. Amin, saudara-saudara. Bukankah Yesus pernah bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Yesus tidak iri kalau kita lebih hebat dari dia melakukan mukjizat. Justru Yesus bilang, kamu akan melakukan perkara besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku pernah lakukan. Tuhan menetapkan kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Tadi pagi saya dengan Mas Aditya kami mampir ke rumah Ibu Handoyo. Kami berdoa pada tante itu.
Kemudian saya bilang, tante jangan mau ditipu oleh setan. Saya bilang setan itu penipu. Kalau tante semakin lama sakit, tante akan semakin setuju dengan penyakit itu. Kalau kita lama sakit, maka lama-lama kita setuju dengan penyakit itu dan kita berkata, ya pasrah memang aku seperti ini. Tapi Tuhan tidak menetapkan kita untuk sakit. Ngapain dia mati di atas kayu salib? Sudah dikerjakan sempurna di sana supaya kita sehat, supaya kita sembuh, saudara-saudara. Yang penting itu saudara sekarang adalah jangan mau ditipu oleh setan. Setan itu adalah penipu. Saya bilang kepada tante jangan mau ditipu oleh setan. Saya bilang, tante jangan setuju dengan penyakit ini. Tante harus bilang, saya tidak setuju dengan penyakit ini. Saya usir ini. Saya tolak ini. Saya mau terima apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saya tantang imannya, kemudian kami doakan. Ketika kami berdoa, kemudian sekarang kita praktekkan imannya. Kemudian saya pegang tangan, tante jalan berdiri. Saya tuntun, gerakan kaki, tangan, berjalan. Kemudian mulai imannya, aktif imannya. Kemudian saya bilang, orang kalau hanya diam saja, imannya akan pasif. Tapi ketika dia mulai bergerak, dia imannya mulai bekerja. Beda orang yang sakit itu, dalam nama Yesus sembuh, orang itu yang sakit itu hanya oh Tuhan, ya gitu-gitu aja. Iya kan? Tapi coba berdiri kamu. Cepat berdiri, pakai imanmu. Dia akan mikir, gimana ini? Gimana berdiri? Percaya atau tidak? Dia harus pakai imannya. Amin. Orang yang sakit di pintu gerbang 40 tahun lumpuh itu, Petrus dengan siapa? Silas. Dia nggak bilang, berdiri, sembuh, lari kau. Nggak bisa sebenarnya. Kamu emas dan perak tiada padaku, kemudian berdiri, lari. Tapi apakah Petrus dengan Silas bilang begitu? Enggak. Di dalam nama Yesus emas dan perak tidak padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Kemudian dia pegang tangan, dia berjalan jalan nama Yesus. Kemudian dia jalan dan dia melompat-lompat. Haleluya. Kalau dia bilang dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus, mungkin orang itu dibilang, imannya mati, saudara. Tapi ketika imannya ditantang, imannya mulai, mana iman itu gimana ya? Mau tidak mau, rasa sakit itu, pokoknya mau pilih sakit atau mau pilih sembuh. Haleluya. Amin. Yes. Jadi kita harus mengenali dan mengalami pribadi Roh Kudus secara pribadi. Amin. Yes. Amin, Luis. Alami Roh Kudus secara pribadi. Yes. Haleluya. Jarang orang Kristen, saudara-saudara. Tidak banyak orang Kristen ngobrol sama Roh Kudus. Ngobrolnya sama siapa? Sama Yesus. Enggak salah. Tetapi ketika Yesus mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu kamu ajak bergandengan tangan berjalan bersamamu. Roh Kudus itu ada bagimu. Tapi seringkali kita hanya panggil Yesus, tapi Roh Kudus kita tidak pernah libatkan. Mujizat terjadi, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yesus mengerjakan di atas kayu salib kesembuhan, tetapi sekarang yang mengerjakannya di dalam setiap orang adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu Tuhan. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, dia penyembuh. Siapa penebus dosa? Yesus. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Tidak pernah firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Roh Kudus, dosanya diampuni. Yang menjadi penebus dosa ditetapkan oleh Allah adalah Yesus, anak domba Allah. Amin. Roh Kudus ada di sini, saudara, untuk menggenapi setiap karya yang sempurna di atas kayu salib. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Yesus semakin
semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah Yesus semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Yohanes berkata, biarlah Yesus semakin memenuhi hidupku dan aku semakin kecil dan semakin habis. Ketika aku habis, maka Yesus memenuhi hidupku. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, biarlah setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi, dan aku semakin berkurang dan semakin habis, dan yang kelihatan hanya Roh Kudus yang menguasai, memenuhi seluruh hidupku. Haleluya. Yesus ingin, Tuhan ingin supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Amin. Sebentar lagi saudara kita akan punya gedung, kita punya tempat ibadah. Haleluya. Ketika kita punya tempat, tugas kita saudara, kita harus berlomba-lomba bersama-sama untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Target yang pertama, penuhkan 90. Setelah 90, penuhkan 100. Setelah 100, penuhkan 500 dulu. Nanti nggak muat tempatnya. Amin. Siapa yang bekerja untuk itu? Saudara dan saya. Jangan bilang, wah itu tugasnya Pak Pendeta. Kalau saudara bilang begitu, saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara bilang begitu, berarti saudara bukan murid Tuhan. Amin. Kalau saudara bilang begitu, berarti saudara bukan gereja. Setiap orang percaya, dia punya tugas yang sama. Dia punya hati yang sama. Dia punya kerinduan yang sama. Untuk membawa jiwa kepada Kristus. Itu sebabnya diberikan Roh Kudus yang sama. Amin. Roh Kudus yang saudara terima, yang saya terima, yang siapa lagi? Pastor Andi Simon terima sama dengan yang kita terima. Amin. Yang Gilbert Dumondong terima sama dengan yang kita terima. Tidak beda. Hanya tergantung bagaimana kita memaksimalkan hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana caranya supaya Roh Kudus semakin menguasai hidup kita? Yang pertama, setiap hari kita harus membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara terpesona gimana? Setiap hari harus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saudara, ayat yang kita baca tadi, saudara pasti bisa menceritakan apa kisahnya tadi. Ada seorang sakit ayan, kemudian ibunya datang kepada Yesus. Dia bilang apa kepada Yesus? Yesus, saya sudah bawa anak ini kepada muridmu. Sudah didoakan tapi nggak sembuh. Kemudian Yesus seperti marah. Sampai berapa lama kamu bersama dengan aku? Itu. Kenapa nggak sembuh? Kemudian Yesus bilang, kamu nggak percaya. Nah, kemudian Yesus bilang, bawa sini. Kemudian Yesus bilang apa? Setan keluar. Keluar. Haleluya. Kemudian ketika waktu sepi, murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Murid-muridnya bilang apa? Guru, sebenarnya kenapa kami kemarin doain dia kok nggak sembuh-sembuh? Kami udah tumpang tangan loh, kami udah teriak-teriak, kami lompat-lompat tuh, nggak ada mukjizat. Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Kok sederhana sekali jawabannya. Kamu kurang percaya. Kemudian Yesus bilang gini, kalau kamu punya iman, kalau kamu percaya, imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa bilang kepada gunung, pindah, pindah.
dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Sebesar biji sesawi saja kalau kamu punya iman, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebesar biji sesawi, belum sebesar biji jagung, sebesar biji sesawi. Biji sesawi ini berarti mereka belum punya iman sebesar biji sesawi. Haleluya. Saudara pernah mendoakan orang sakit? Hah? Saudara pernah mendoakan orang sakit dan orang sakit itu tidak sembuh? Atau bahkan mati? Atau takut untuk mendoakan orang sakit? Takut kenapa? Takut nggak sembuh. Lalu kita nggak berani mendoakan. Haleluya. Kita ditentukan untuk mendoakan orang sakit. Amin. Setiap kita ditetapkan untuk mendoakan orang sakit. Jangan bilang itu tugasnya pendeta. Salah, sesat. Setiap kita ditetapkan untuk mendoakan orang yang sakit supaya sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kamu akan menumpangkan tangan kepada yang sakit. Kamu mengusir setan. Minum racun maut tidak celaka. Bahkan membangkitkan orang mati. Itu tanda orang percaya. Setiap kita ditetapkan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi banyak sekali saudara kita ditipu oleh setan. Kita tidak pernah ambil bagian dalam pekerjaan seperti ini. Kita serahkan semua kepada pendeta. Kita serahkan semua kepada hamba Tuhan, saudara-saudara. Kita hanya berkata, oh, saya jemaat biasa. Saya doanya biasa. Doanya pendeta hebat. Doa saya biasa. Salah, sesat. Itu ajaran sesat. Alkitab tidak pernah ajarkan begitu. Itu yang membuat kita terus ada di level yang paling rendah. Tidak pernah bisa bangkit menjadi orang yang luar biasa. Sebab Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Pendeta itu saudara jabatan. Tapi otoritas dan kuasa yang dari Roh Kudus itu sama di dalam saudara dan di dalam saya. Saya tidak ingin hanya saya dipakai Tuhan, tapi saya ingin setiap kita bergerak bersama-sama dipakai Tuhan. Haleluya. Gimana caranya? Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Amin. Bangun hubungan dengan, katakan sama-sama, 1, 2 ya. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Yang pertama, membangun hubungan dengan Roh Kudus ini. Yang pertama, semakin intim dengan Roh Kudus, semakin mampu mengenali suaranya. Amin. Tidak akan pernah kita mengerti suara Roh Kudus tanpa kita bergaul dengan Roh Kudus. Jangan pernah berharap bisa dengar suara Roh Kudus tanpa kita intim dengan Dia. Nehi. Haleluya. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus kalau kita intim dengan Dia. Sebenarnya hebat loh Bapak Ibu Saudara. Hebatnya apa? Sebenarnya orang-orang Kristen itu sebenarnya hebat. Ditentukan Tuhan hebat. Kenapa? Karena begini. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Korintus, Tuhan sudah memberikan karunia Roh Kudus. Amin. Kepada siapa? Kepada gerejanya, kepada orang percaya. Karunia Roh Kudus itu apa saja? Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia apa lagi? Pengetahuan, karunia berbahasa roh, kemudian karunia apa lagi? Melayani, hikmat, pengetahuan. Saudara tahu pengetahuan? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan misalnya gini, saya lihat Banopi, kemudian Roh Kudus langsung
bisa bicara di hati saya, oh Mbak Novi punya masalah ya, gitu. Langsung itu karunia pengetahuan. Bayangkan karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Coba kalau setiap kita mengaktifkan karunia itu, Tuhan, aku mau karunia itu. Semua karunia itu kalau setiap kita dipakai Tuhan, dahsyat men. Tapi jarang karunia itu aktif, jarang dipakai. Dan kenapa? Orang berpikir, itu karunia itu untuk orang-orang yang spesial, untuk orang-orang itu sebabnya kita tidak pernah dipakai Tuhan. Haleluya. Dan dalam segala hal sebenarnya Roh Kudus bisa berbicara. Tadi kami mampir ke rumahnya saudara Hengki. Beberapa waktu yang lalu itu Hengki itu saya lihat di Facebooknya, dia tulis segini, kucing saya hilang. Siapa yang menemukannya? Siapa yang mencuri kucing saya? Kualat, ya kira-kira begitu. Kemudian saya balas messenger di Facebook. Saya bilang, Hengki, kamu sayang gak sama kucingmu? Sayang. Sekarang ini kan kamu sedang memikirkan kucingmu. Kamu sedih kan? Kamu kehilangan kucing. Kemudian kamu sedih, kemudian pasti kamu ingin kucingmu kembali. Tapi sebenarnya kalau kucingmu kembali, kamu pasti sukacita, kamu pasti bahagia. Kemudian saya bilang, pesan Tuhan kepadamu hari ini Hengki begini, Tuhan ingin kamu kembali kepada Yesus. Saya bilang, kamu sebenarnya terhilang sama dengan kucingmu di mata Tuhan. Kamu sedang terhilang seperti kucing itu hilang dari hadapanmu. Dan kamu sedang merenung, kamu merasa kehilangan. Sebenarnya Yesus merasa kehilangan karena kamu tidak datang kepada Yesus. Dan kalau kucingmu kembali, kamu pasti senang dan bahagia. Dan Tuhan ingin kamu kembali kepada Yesus. Kalau kamu kembali kepada Yesus, maka Yesus senang dan bahagia. Dan saya bilang kepada dia, kalau kamu kembali kepada Yesus, saya berdoa kucingmu kembali kepadamu dan kamu bahagia. Kemudian dia balas, Om, makasih banyak ya. Om sudah menghibur hatiku. Jadi damai gitu. Kemudian kami tadi mampir ke sana, kemudian dia cerita, memang dia sangat sayang dengan kucingnya, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa berbicara dalam segala keadaan. Cuman kita yang perlu peka dengan Roh Kudus. Segala aspek Roh Kudus bisa pakai untuk berbicara. Cuman kita bisa enggak dengar keinginan Roh Kudus untuk kita sampaikan kepada setiap orang. Amin. Setiap orang, saya percaya gini, karunia Roh Kudus itu kalau kita peka dengan Roh Kudus, kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada banyak orang dan lewat itu mereka kaget dan mereka bisa datang percaya kepada Yesus. Amin. Itu bisa terjadi kalau kita intim dengan Roh Kudus. Kalau nggak intim, boro-boro mau dengar keinginan Roh Kudus, nggak mungkin. Bisa saja misalnya seperti Hengki seperti itu, pengalaman seperti itu, bisa saja, kamu itu kucing saja diurusin, kucing ditangisin, bisa nggak bisa? Bisa Roh Kudus pakai untuk menyampaikan sesuatu, tapi bisa juga kita pakai untuk memukul dia secara tidak langsung. Kita mau pakai apa? Kita mau peka dengan Roh Kudus atau kita mau pakai keinginan kita? Saudara-saudara, coba kalau setiap kita yang ada di sini jemaat di Pemalang ini peka dengan Roh Kudus seperti ini, wow, di mana kita berada dipakai itu luar biasa. Kita ditetapkan untuk itu. Amin. Jadi jangan bilang, aduh, saya enggak memimpin pujian saja disuruh. Saya enggak layak memimpin pujian. Mau sampai kapan? Itu namanya kita ditipu setan.
Amin. Jangan mau ditipu oleh setan. Bangun hubungan dengan Roh Kudus supaya kita peka mendengar suaranya. Amin. Yang kedua, semakin intim dengan Roh Kudus, semakin iman kita bertambah besar. Amin. Semakin intim dengan Roh Kudus, semakin iman kita bertambah besar. Yesus bilang, murid-muridnya bilang, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan yang sakit itu? Yesus bilang, kamu kurang percaya. Kenapa kamu kurang percaya? Karena kamu kurang intim dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, ketika kita intim dengan Roh Kudus, iman semakin besar di dalam kita. Amin. Saya terlalu percaya. Coba saudara buktikan. Saudara tidak pernah doa sama sekali. Sama sekali nggak pernah doa. Berbulan-bulan. Baca Alkitab tidak pernah. Berdoa penyembahan tidak pernah. Kemudian ketika saudara disuruh berdoa, dibandingkan dengan saudara setiap hari membangun hubungan dengan Roh Kudus, penyembahan terus, menikmati hadirat Roh Kudus. Ketika saudara berdoa, pasti kata-kata doanya saja sudah beda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Urapannya saja pasti beda. Orang yang intim dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak intim dengan Roh Kudus. Urapannya beda. Auranya beda. Rasanya beda. Urapannya beda. Kata-katanya beda. Kalau orang intim dengan Roh Kudus, imannya pun pasti berbeda. Amin. Imannya pasti berbeda. Saya percaya tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat tanpa intim dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Kita enak lihatnya. Ko Andi enak lihatnya. Pastor Andi Simon. Siapa lagi? Kalau lihat di luar negeri, saudara, di YouTube, orang menghidupkan orang mati. Ada seorang ibu-ibu, dia bawa bayinya di KKR. Bayinya udah mati, dia gendong. Kemudian si hamba Tuhan itu, kemudian dia bilang, ayo kita berdoa. Kemudian berani mendoakan bayi yang digendong itu udah mati, saudara. Kemudian dia berdoa dengan iman. Dia berdoa dengan yakin. Dia berdoa. Kemudian semua jemaat, ayo kita berdoa sama-sama. Kemudian doa, mereka berteriak, mereka deklarasikan imannya, kemudian didoakan. Kemudian ketika mereka terus berdoa, tiba-tiba anak itu matanya berkedip. Kemudian dia hidup kembali. Ketika dia hidup kembali, jemaat yang hadir semua melompat-lompat, sukacitanya luar biasa. Dan si hamba Tuhan itu dia ketawa-ketawa. Haleluya, haleluya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Saya yakin dia intim dengan Roh Kudus. Tidak akan berani dia melakukan itu kalau dia tidak intim dengan Roh Kudus. Ketika dia intim dengan Roh Kudus, dia tahu, saya sudah bayar harga. Gak mungkin Roh Kudus permalukan saya. Saya sudah intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan seperti orang lain buat saya. Roh Kudus itu seperti sahabat saya. Roh Kudus itu sudah seperti sahabat saya. Jadi saya berdoa dan dia tahu Roh Kudus pasti sembuhkan dia. Amin. Saudara mau membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Wow, saudara-saudara. Bangun. Ini harga yang mahal untuk dibayar, saudara-saudara. Haleluya. Ada orang setiap hari jam 2 bangun, jam 2 sudah pagi sudah berdoa berjam-jam gitu ya.
Ada yang cari waktu khusus untuk berdoa, berjam-jam menikmati hadirat Tuhan. Ada juga orang yang sibuk dengan usahanya, pekerjaannya, sama sekali tidak ada doa. Tidak mau tahu sama sekali. Tapi di sini tidak ada. Amin. Tapi kalau mau dipakai dengan luar biasa, intim dengan Roh Kudus, tidak bisa ditawar. Amin. Tidak bisa ditawar. Yang terakhir, semakin intim dengan Roh Kudus, semakin percaya diri untuk bertindak. Haleluya. Semakin kita intim dengan Roh Kudus, semakin kita percaya diri bertindak di dalam nama Yesus. Kalau kita tidak intim dengan Roh Kudus, takut. Pasti takut. Gimana kalau nggak sembuh? Gitu. Mau ngomong apapun bingung. Nah, tapi kalau intim dengan Roh Kudus tidak pernah kehabisan kata-kata. Karena Roh Kudus selalu berikan kata-kata. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi saudara, bagi kita semua. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Kita harus dipakai oleh Tuhan dan kita harus siapkan diri kita untuk itu. Suatu saat ketika kita punya gedung, punya tempat ibadah, saya berdoa supaya gereja kita bukan gereja yang biasa sama dengan gereja pada umumnya. Gereja kita harus ada rasanya. Amin. Harus ada rasanya, harus beda. Kalau sama buat apa ada? Ya kan? Sudah banyak gereja di sini. Kalau kita ada, untuk apa? Harus ada yang berbeda. Yang tidak ditemukan di sana harus ditemukan di sini. Itu kerinduan kita. Orang begitu datang ibadah, dia langsung merasakan sesuatu yang beda. Dan kita berdoa, saudara, mukjizat bukan hal yang langka. Mukjizat harus akan terus terjadi di gereja kita. Karena setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya percaya itu, saudara. Kerinduan saya, doa saya, saudara, sekarang ini sudah membayangkan Tuhan. Kalau tempat itu jadi, oh gereja itu berbeda di Pemalang. Bahkan jiwa-jiwa akan datang. Jiwa-jiwa itu nggak tahan di rumah, harus datang ke gereja menikmati hadirat Tuhan. Bahkan dari luar Pemalang datang mencari di Pemalang. Di Pemalang ada hadirat Tuhan, ada mukjizat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua sepakat. Amin. Kalau membuat sebuah KKR kan harus ada panitia. Amin. Nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Bikin panitia. Saudara dan saya adalah semua panitia. Tidak ada tamu. Kita bukan tamu. Kita adalah panitia. Siapa tamu? Tamu adalah yang di luar yang akan datang di gereja kita. Jadi kita semua melayani mereka. Kita tidak ada waktu untuk duduk jadi tamu, tapi kita melayani mereka semua. Ketika ada orang baru, kita yang menyambut, kita yang aktif. Bapak, namanya siapa? Bapak dari mana? Rumahnya di mana? Itu tugas kita. Bukan kita penonton orang datang. Dilihatin terus, dicuekin. Itu bukan panitia. Harus respon sama orang. Haleluya. Kemarin saya WA sama dengan saudari Maya dari Pekalongan. Ketemu, saya lihat di grup. Kemudian saya japri. Halo, kamu di mana? Di Jogja. Kemudian, kamu gereja mana? GBI. Loh, kamu kan dulu dibesarkan di GBI. Kenapa kamu di GBI? Oh, kami dulu di sini sudah ke GBI. Tapi kami nggak disambut, kami dicuekin, Pak. Seperti tidak ada orang gitu. Waduh, jadi kami pergi ke GBI, dia bilang. Kemudian saya bilang, oh di situ banyak gereja loh, ada gereja ini, kembali ke sana. Kemudian saya kasih nomornya, kemudian saya hubungi pendetanya, coba hubungi supaya kembali ke gereja. Kenapa nggak betah di situ?
tidak disambut. Tidak apa? Pendetanya nggak menyambut, jemaatnya tidak menyambut. Ya sudah, buat apa datang ke situ lagi seperti orang asing? Jangan terjadi di sini. Amin. Jangan terjadi di sini. Semua kita panitia untuk menyambut setiap orang. Jangan takut ngomong sama orang. Haleluya. Jangan minder ngomong sama orang. Anak Tuhan kok minder. Anak raja kok minder. Siapa orang? Sambut. Haleluya. Amin. Itu dasarnya harus dibereskan dulu, maka kita menjadi gereja yang besar. Kalau dasarnya nggak dibereskan, saudara, susah untuk besar. Amin. Bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan.